Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Marwah Setiawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi. Dan di sini saya akan menjelaskan esai saya yang berjudul Strategi Komunikasi untuk Meraih Suara di Tengah Tren Politik Identitas. Baik, langsung saja ke penjelasan atau ke pendahuluan. Politik identitas telah menjadi ciri khas politik kontemporer, di mana kelompok-kelompok berdasarkan etnis, agama, bahasa, atau identitas lainnya berusaha mendapatkan pengakuan, kekuasaan, dan keadilan melalui politik. Di era globalisasi dan digitalisasi, tren ini semakin menonjol. Media sosial dan platform digital mempercepat penyebaran pesan politik, sehingga fenomena ini semakin tidak jelas bagi politisi. Politik identitas adalah tantangan sekaligus peluang untuk meraih dukungan. Dalam konteks ini, komunikasi yang efektif menjadi kunci agar dapat memenangkan suara di tengah lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh identitas kolektif. Esai yang saya buat ini akan membahas bagaimana politisi dapat merumuskan strategi komunikasi yang efektif dalam situasi politik yang syarat dengan isu identitas. Pembahasan akan mencakup pentingnya memahami audiens, cara memikir pesan politik, penggunaan media yang tepat apa saja, dan upaya mengelola konflik sosial akibat politik identitas. Nah, semua strategi ini juga bertujuan tidak hanya untuk mendapatkan suara, tapi juga untuk menjaga kerukunan sosial di masyarakat yang menjebuk seperti di Indonesia. Baik teman-teman, langsung saja ke langkah yang pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan politisi dalam merumuskan strategi komunikasi di tengah tren politik identitas adalah memahami audiens dengan baik. Nah, jadi setiap kelompok identitas memiliki norma, nilai, dan keyakinan yang unik. Karena itu, politisi perlu melakukan segmentasi audiens untuk mengidentifikasi siapa yang menjadi target mereka, apa yang menjadi perhatian utama kelompok tersebut, serta bagaimana mencapai pesan yang relevan. Jadi teman-teman, politisi juga harus mengerti apa sih yang disenangi oleh audiens. Jadi tidak asal menggunakan strategi-strategi komunikasi yang asal saja. Jadi kita perlu mengetahui audiens dengan baik. Nah, misalnya di negara dengan populasi multi etnis seperti Indonesia, isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak minoritas, keadilan sosial, atau akses terhadap sumber daya seringkali menjadi perdebatan. Pemahaman yang mendalam terhadap audiens memungkinkan politisi untuk menyesuaikan bahasa, pendekatan, dan konten komunikasi mereka. Ini bukan sekedar berbicara kepada audiens, tetapi lebih dari itu berbicara bersama mereka. Jadi teman-teman, di essay saya menyarankan untuk audiens kita sebagai politisi itu harus lebih dekat dengan audiens, seperti berbicara dengan mereka. Dan ini juga dilakukan di pemilu tahun 2024 kemarin atau 2023 yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 1 ya, yaitu Anies Baswedan. Komunikasi yang efektif juga harus bersifat dua arah, menciptakan dialog yang bermakna antara politisi dan kelompok yang dituju. Nah, jadi teman-teman, waktu itu Anies Baswedan juga mempunyai program pada saat itu sidak Anies atau apa. Jadi ya intinya politisi itu sangat perlu berkomunikasi dua arah kepada kelompok-kelompok yang ada gitu teman-teman. Nah, selain memahami kebutuhan audiens, penting bagi politisi untuk mengenali faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi kelompok tersebut. Dalam politik identitas, emosi seringkali menjadi pendorong utama. Isu-isu identitas cenderung menimbulkan reaksi emosional yang kuat. Sehingga politisi perlu menunjukkan empati. Mereka harus menunjukkan kepedulian yang tulus terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kelompok target dan memastikan bahwa pesan yang disampaikan mencerminkan aspirasi serta kebutuhan mereka. Nah, strategi penting juga ada lagi nih yang nomor 2 teman-teman, yaitu dengan message framing atau pembingkaian pesan. Cara suatu pesan dibingkai dapat menentukan bagaimana audiens memahaminya. Dalam konteks politik identitas, politisi harus berhati-hati agar tidak menggunakan retorika yang berpotensi memecah belah atau menimbulkan kebencian. Nah, jadi politisi juga perlu mempunyai skill message framing atau pembingkaian pesan yang disampaikan. Karena ini juga bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti konflik yang tidak perlu.
Sekaligus juga teman-teman menonjolkan pesan yang relevan dengan audiens. Nah, pendekatan yang efektif adalah dengan menggunakan narasi yang inklusif. Kita juga perlu, politisi juga perlu menggunakan narasi yang inklusif. Nah, narasi inklusif ini berarti mengakui perbedaan, tapi juga menekankan kesamaan dan tujuan bersama. Narasi seperti ini dapat mengurangi potensi konflik antar kelompok dan menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka. Misalnya, politisi dapat menekankan pentingnya kesetaraan, hak asasi manusia atau kebersamaan dalam menghadapi tantangan yang sama. Nah, ini juga membangun ikatan emosional dengan audiens serta mengurangi potensi polarisasi. Nah, politisi juga perlu membuat pesan yang relevan dengan pengalaman hidup audiens mereka. Jadi politisi itu harus mengerti apa aja sih pesan-pesan yang kita sampaikan sebagai politisi, itu yang harus dengan yang relevan dengan pengalaman hidup seperti kemiskinan, terus apa yang menjadi persoalan di suatu daerah mereka. Jadi kita perlu mengetahui juga gitu topik pesannya yang relevan dengan kehidupan mereka. Nah, pesan yang terlalu umum atau abstrak mungkin tidak akan efektif dalam konteks politik identitas. Sebaliknya, pesan yang mengacu pada pengalaman nyata kelompok tertentu seperti contoh diskriminasi yang mereka alami. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, teman-teman, jadi politisi itu perlu memahami apa sih kesusahan para masyarakatnya gitu. Nah, ini di esai saya tulis seperti contohnya diskriminasi yang mereka alami, apa kemiskinan di daerahnya. Intinya kita sebagai politisi harus lebih peka untuk mengetahui apa sih susahnya dari daerah-daerah atau masyarakat-masyarakat yang kita akan pimpin. Nah, dengan demikian, narasi yang konkret dan relevan dapat memperkuat ikatan antara politisi dan kelompok yang dituju. Di era digital, politisi memiliki akses ke berbagai media nih untuk menyampaikan pesan mereka. Setiap media memiliki karakteristik dan audiens yang berbeda. Nah, jadi di era sekarang kita mempunyai banyak sekali platform media yang bisa untuk melakukan sebuah komunikasi yang relevan. Nah, seperti ada medianya seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Misalkan kita ambil contoh kasus seperti Pak Prabowo pada saat pemilu kemarin. Pak Prabowo itu sangat banyak sekali melakukan pesan terhadap kinerja dia itu di media sosial seperti Instagram, dan juga dia lebih banyak ke TikTok, teman-teman. Nah, sedangkan Pak Anies Baswedan itu lebih ke media platform Twitter. Nah, untuk Pak Ganjar itu dia sering menggunakan TikTok dan juga Instagram juga nih untuk strategi kampanye atau komunikasi mereka terhadap masyarakat. Nah, di sini platform-platform ini memungkinkan politisi untuk menjangkau audiens yang luas dalam waktu singkat. Namun media sosial juga memiliki resiko. Pesan bisa dengan mudah disalahartikan atau dimanipulasi. Oleh karena itu, politisi harus memastikan pesan mereka jelas, konsisten, dan tidak mengundang kontroversi yang tidak diinginkan. Nah, di poin ini, media sosial juga memiliki resiko. Kenapa? Karena kita ambil lagi contoh kasus seperti Pak Ganjar pada saat itu. Elektabilitas Pak Ganjar sebelum pemilu presiden kemarin itu sangat tinggi untuk menjadi kandidat presiden selanjutnya. Tetapi ada salah satu statement yang dia lakukan, yaitu statement Piala Dunia nih. Pada saat itu dia tidak menyetujui Piala Dunia karena adanya tim Israel bermain di Indonesia. Nah, ini menimbulkan masalah kepada masyarakat yang tidak setuju dengan statement Pak Ganjar, sehingga Pak Ganjar dianggap blunder. Dan pada saat itu Pak Ganjar langsung turun elektabilitasnya. Maka dari itu seorang politisi harus benar-benar memahami konsep komunikasi mereka, atau mungkin ini bisa menjadi media sosial juga bisa membunuh politisi itu sendiri, karena pada dasarnya kita sebagai politisi harus memiliki pesan yang konsisten dan juga tidak mengundang kontroversi yang tidak diinginkan seperti yang saya tulis pada esai saya. Nah, selain media sosial, media massa tradisional seperti televisi, radio, dan surat kabar tetap memainkan peran penting dalam komunikasi politik, terutama bagi audiens yang lebih tua atau kurang aktif di platform digital. Nah, di poin ini memang benar sekali seperti yang saya bilang tadi, TikTok
Twitter, Instagram itu memang tidak semua kalangan bisa mengaksesnya. Jadi seorang politisi juga perlu memahami nih bahwa televisi, radio, dan surat kabar juga penting untuk strategi kampanye atau komunikasi politik mereka gitu. Nah, kampanye politik di media massa memungkinkan politisi untuk menjangkau segmen audiens yang berbeda dan menyampaikan pesan yang lebih kompleks. Di samping itu, pertemuan tatap muka seperti diskusi publik, kunjungan lapangan, dan forum komunitas tetap relevan dalam politik identitas. Pertemuan ini memberikan kesempatan kepada politisi untuk membangun hubungan personal dengan audiens mereka, mendengarkan keluhan mereka secara langsung, dan menunjukkan komitmen pada isu-isu yang diangkat. Nah, sekarang kita akan membahas salah satu risiko utama dari politik identitas adalah terjadinya polarisasi di masyarakat. Nah, ketika politisi terlalu fokus pada satu kelompok identitas, ada risiko reaksi negatif dari kelompok lain. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang efektif harus mencapai upaya untuk mengelola konflik dan mengurangi polarisasi. Nah, politik identitas ini juga mempunyai suatu hal yang negatif nih teman-teman. Seperti yang saya jelaskan di essay saya, ketika politisi terlalu fokus pada satu kelompok identitas, misalkan itu adalah politik identitas menyangkut agama, itu bisa menimbulkan suatu konflik agama nantinya, hanya karena politisi ingin mengambil suara di kalangan kelompok-kelompok atau agama-agama tertentu. Jadi kita tidak boleh untuk membawa politisi, maksudnya suatu politisi itu tidak boleh terlalu hanya fokus ke satu kelompok identitas hanya untuk mendapatkan suara yang lebih banyak untuk di kelompok tersebut, teman-teman. Nah, politisi harus mendorong dialog lintas kelompok dan menunjukkan keterbukaan terhadap perbedaan, menggunakan bahasa yang tidak provokatif, menghindari stereotip, serta menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman adalah beberapa cara untuk mengurangi risiko polarisasi. Selain itu, politisi harus berhati-hati dalam membuat janji politik yang tidak realistis hanya untuk menarik dukungan dari kelompok tertentu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat pada hari ini saya sedang membuat video bahwa pada saat pilkada ini, kan hari pilkada teman-teman, dikit lagi hari pilkada, 2 hari lagi, kita sering melihat bahwa banyak pasangan calon yang menggunakan program yang tidak realistis. Misalkan contohnya berobat gratis, sekolah gratis, itu kan sebenarnya janji yang hanya angan-angan belaka, karena pada dasarnya memang sekolah sudah gratis dan juga kesehatan juga sudah gratis, sudah ada BPJS, dan sekolah negeri memang sudah gratis, teman-teman. Nah, kalau memang dia pengen gratis, apa yang ingin digratiskan? Ini kan tidak benar, ini tidak realistis. Misalkan juga pembangunan secara merata, padahal dana APBD mereka tidak cukup untuk melakukan pembangunan tersebut. Nah, ini kan kita perlu mengetahui juga nih bagaimana sebagai orang politisi harus membuat janji-janji politik yang dikaji terlebih dahulu. Itu benar apa realistis apa tidak gitu. Jangan cuman hanya janji-janji belaka, teman-teman. Nah, juga untuk mengurangi ketegangan dalam politik identitas, membangun aliansi lintas identitas adalah strategi yang efektif. Aliansi ini dapat melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan menciptakan kebijakan yang inklusif dengan membangun koalisi yang luas. Politisi menunjukkan bahwa mereka peduli pada kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya satu kelompok tertentu. Ini tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga dapat memperkuat posisi politisi sebagai pemimpin yang inklusif dan menyatukan. Nah, teman-teman, komunikasi yang efektif dalam politik identitas adalah tantangan yang kompleks loh. Namun juga peluang besar bagi politisi untuk membangun basis dukungan yang kuat dan berkelanjutan memahami audiens. Membingkai pesan dengan tepat, memilih media yang sesuai, dan mengelola konflik dengan hati-hati adalah langkah-langkah penting dalam merumuskan strategi komunikasi yang sukses. Nah, teman-teman, pada akhirnya komunikasi politik yang efektif bukan hanya untuk memenangkan suara saja, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Dengan strategi komunikasi yang bijak, politisi dapat memainkan peran sebagai pemimpin yang menyatukan, bukan mengkonflikkan atau memecah belah, dan benar-benar menjadi representasi bagi seluruh rakyat tanpa memandang identitas kelompok tertentu. Jadi intinya, teman-teman, seorang politisi itu perlu memahami audiens dengan baik, bagaimana masyarakat berkelakuan, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat, dan bagaimana politisi kita berkomunikasi. Kita sebagai politisi misalkan, itu kita perlu memahami apa
pesan-pesan yang kita sampaikan secara realistis, secara baik, dan juga tidak memecah belah masyarakat yang nantinya akan menimbulkan konflik-konflik tertentu. Karena pada dasarnya pada hari ini Indonesia juga masih banyak sekali di media-media sosial yang saya lihat melakukan politik identitas agama. Itu kan bisa memecah belah nih untuk kita nanti ke depan. Kita fokus kita di 2045 untuk Indonesia Emas. Tetapi jika para pemimpin-pemimpin daerah atau pemimpin-pemimpin negara masih menggunakan politik identitas yang menggait gitu, membawa ke agama tertentu, itu bisa memundurkan Indonesia nantinya, dan juga itu bisa menghambat Indonesia ke Indonesia Emas 2045. Jadi di essay saya ini saya menulis apa aja sih strategi komunikasi yang efektif untuk melakukan sebuah tren di tengah tren politik identitas. Kita perlu memahami politik identitas ini baik untuk seorang politisi itu sendiri, namun jika politik identitas ini dibawa ke ranah yang tidak baik atau ke ranah negatif seperti kelompok etnis atau ras tertentu, ini tidak baik sekali dan akan menimbulkan perpecahan. Nah teman-teman, mungkin itu saja esai saya dari saya Muhammad Akal Setiawan, dan jikalau ada salah dari esai saya mohon maaf, dan juga jika ada salah kata saya mohon ampun. Dan terima kasih teman-teman, semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.